Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Rizkiawati, program studi D3 Kebidanan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegawat daruratan maternal dan neonatal, tanda-tanda gerakan janin tidak dirasakan, dan kehamilan dan persalinan dengan parut uterus. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kegawat daruratan maternal dan neonatal, dosen pengampu Ibu Widya Mayaningrum, SST, MKes, MTRKeb. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan memaparkan materinya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerakan janin tidak dirasakan itu? Jadi, gerakan janin tidak dirasakan merupakan hal yang subjektif yang dirasakan oleh ibu hamil. Pada umumnya, gerakan janin mulai dirasakan oleh ibu hamil pada umur kehamilan 16 minggu pada primigrapida atau 18 minggu pada multigrapida atau yang pernah mengalami hamil sebelumnya. Janin harus bergerak 3 kali dalam 1 jam atau minimal 10 kali dalam 24 jam. Jika kurang dari itu, maka waspada akan adanya gangguan janin, misalnya asfiksia janin sampai kematian janin. Nah, di sini juga ada jenis-jenis gerakan janin. Yang pertama, gerakan janin mirip mengepakkan sayap. Nah, ini tepatnya pada sekitar usia kehamilan 16 minggu. Yang kedua, seperti ketukan. Nah, gerakan ini biasanya juga mulai dilakukan janin pada saat trimester kedua. Yang ketiga, ini tendangan. Yang keempat, seperti meninju. Dilansirkan Living Science, setelah ia mampu menendang dengan kuat, kemampuan otot tangannya juga akan semakin kuat. Yang kelima, berguling. Nah, ini kemungkinan besar ia sedang mencari posisi yang nyaman. Yang keenam, ada cegukan. Selama berada dalam rahim, janin menelan cairan ketuban. Nah, saat proses ini janin keliru menelan sehingga terjadi cegukan. Yang ketujuh, tidak ada gerakan. Jika terjadi kondisi ini, coba perhatikan apakah periode ini sudah sering terjadi atau tidak. Nah, penyebab gerakan janin tidak dirasakan. Gerakan janin berkurang. Ini disebabkan oleh aktivitas ibu yang berlebihan sehingga gerakan janin tidak dirasakan. Yang kedua, ada janin kekurangan oksigen. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan asupan oksigen ke janin menjadi berkurang. Yang ke satu, menurunnya kualitas plasenta. Yang kedua, ada kontraksi yang terus-menerus. Yang ketiga, ada penyakit pada ibu hamil seperti komplikasi atau semacamnya. Dan yang keempat, ketuban pecah dini. Yang ketiga, ada gangguan pada pertumbuhan janin. Nah, ini biasanya pada ibu hamilnya disarankan untuk makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Yang keempat, ada gangguan pada plasenta. Nah, ini biasanya ada plasenta previa atau sulosio plasenta. Yang kelima, ada infeksi intrauterin atau infeksi pada cairan amnion atau air ketuban. Yang keenam, janin mengalami stres. Yang ketujuh, ibu mengalami obesitas. Dan di sini juga ada tanda gejala dan gejala lain yang biasanya timbul. Yang pertama, pergerakan janin menurun atau tidak ada. Yang kedua, nyeri abdomen intermiten atau konstan. Yang ketiga, perdarahan setelah gestasi 22 minggu atau dapat retensi di dalam uterus. Yang keempat, shock. Di sini ada juga nyeri tekan uterus atau uterus tegang. Gawat janin atau tidak ada bunyi jantung janin. Dan yang terakhir, ukuran terus berkurang. Nah, apa sih yang harus dilakukan saat ibu hamil tidak merasakan gerakan janin? Nah, ada beberapa cara berikut untuk memastikan apakah gerakan janin dirasakan atau tidak. Yang pertama, ubah posisi lebih santai. Nah, ibu hamil juga boleh mengkonsumsi makanan ringan untuk merangsang janin bergerak. Yang kedua, konsumsi minuman dingin. Karena perubahan suhu yang mendadak mungkin bisa membuat janin bergerak. Yang ketiga, mendengarkan musik atau suara kepada janin. Nah, ibu juga harus membiasakan mendengarkan musik kepada si kecil atau mengajaknya bicara. Tujuannya untuk memastikan apakah
gerakan janin dapat dirasakan atau janin bergerak atau tidak. Jika gerakan janin masih tidak dirasakan, maka segera periksa ke dokter kandungan, dan ibu hamil juga disarankan untuk memeriksakan kehamilannya secara berkala guna untuk memantau perkembangan janin dan untuk mencegah kelainan pada janin. Berikut adalah penanganan obstetrik ketika gerakan janin tidak dirasakan. Yang ke-1 ada USG kehamilan. Ini untuk melihat apakah pertumbuhan janin ini sesuai dengan usia kandungan atau tidak. Yang kedua ada USG Doppler untuk mendeteksi adanya gangguan aliran darah ke jantung. Yang ketiga ada kardiotografi atau CTG untuk melihat secara berkelanjutan detak jantung janin terhadap pergerakan janin dan kontraksi uterus dan pemeriksaan air ketuban. Materi yang selanjutnya ada kehamilan dan persalinan dengan parut uterus. Apa sih itu kehamilan dan persalinan dengan parut uterus? Nah, kehamilan dan persalinan dengan parut uterus adalah kelainan pada pasien yang pernah mengalami resiko sesar pada persalinan sebelumnya, pernah mengalami operasi pada dinding rahim atau miomektomi, atau pasien pada ruptur uterus. Ruptur jaringan parut pada uterus. Nah, ada dua, yaitu jaringan parut vertikal dan jaringan parut transversal. Jaringan parut vertikal akibat seksio sesaria sebelumnya dapat ruptur sebelum persalinan atau selama fase laten. Kalau jaringan parut transversal biasanya ruptur selama fase aktif persalinan atau selama fase pengeluaran. Penata laksanaan umum kehamilan dan persalinan dengan parut uterus. Yang ke-1, keputusan cara persalinan pada pasien dengan riwayat parut uterus disetujui oleh pasien dan dokternya sebelum waktu persalinan. Yang kedua, persalinan vaginal birth after cesarean. Yang ketiga, konseling antenatal harus didokumentasikan dalam bentuk rekam medik. Yang keempat, ketika dilakukan vaginal birth after cesarean, pantau menggunakan partograf. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 50% ibu dengan kasus parut seksio sesarea transversal rendah juga dapat melahirkan pervaginam. Frekuensi ruptur jaringan parut transversal rendah selama percobaan persalinan dilakukan secara hati-hati dilaporkan kurang dari 1%. Nah, di sini pada saat akan melakukan status percobaan harus memperhatikan kondisi yang dapat mendukungnya, seperti riwayat operasi sebelumnya adalah insisi seksio sesaria transversal rendah. Yang kedua, presentasi janin adalah normal. Yang ketiga, seksio sesaria darurat dapat dilakukan segera jika diperlukan. Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi atau ibu memiliki riwayat 2 kali seksio sesaria pada segmen bawah uterus atau ruptur uterus, maka lahirkan janin melalui seksio sesaria kembali. Penanganan prarujukan. Nah, seperti biasa, bidan tidak boleh panik. Yang kedua, konseling mengenai bahaya persalinan pada kasus parut uterus. Yang ketiga, tidak diperkenankan ibu bersalin di rumah atau di puskesmas. Pada kasus parut uterus, perlu konseling bahwa risiko persalinan untuk terjadinya ruptura uteri adalah tinggi, sehingga perlu dilakukan rujukan segera. Nah, meskipun persalinan normal dengan riwayat parut uterus diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat yang tertera di atas, sebaiknya untuk mencegah komplikasi pada persalinan dilakukan tindakan sesaria kembali dan harus di rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk menangani kasus seksio sesaria emergensi dan dilakukan seleksi ketat untuk melakukan persalinan pervaginam dengan parut uterus. Nah, dari sini ada kesimpulannya dan ada evaluasinya juga. Selamat membaca.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam ucapan atau penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.